Shalom teman-teman, perkenalin nama Koko, Koben. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan sekalipun kita nggak bisa berjumpa secara langsung dari muka demi muka, tapi mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, jikalau momen ini sekalipun di tengah kami tidak ada di ruangan yang sama untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu, tapi biarlah di momen yang indah ini kami tetap merenungkan firman-Mu di tempat kami masing-masing, dalam setiap kondisi kami, sehat maupun sakit Tuhan. Tapi kami bersyukur pada momen ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan isi hati-Mu. Pakai kami Tuhan yang terbatas, baik dalam pikiran maupun hati kami. Yang bersyukur, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman sekalian, tentu hari ini mungkin bagi teman-teman cukup asing, karena kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa berinteraksi secara langsung, bahkan kita harus melihat setiap kamera, entah itu di handphone kita, entah itu di laptop kita. Tapi inilah yang terjadi kondisi saat ini dengan adanya wabah COVID-19. Bukan hal yang mudah, banyak kepanikan, banyak ketakutan. Dan kerap kali bagi orang Kristen, bahkan kita pun mulai cemas, mulai panik. Bahkan yang tak lebih parahnya lagi, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana? Jika Tuhan ada, Engkau seharusnya sudah menyelesaikan ini semua. Jikalau Tuhan ada, kenapa Tuhan masih menyatakan setiap wabah virus, bahkan sampai ke Indonesia ini? Kenapa nggak cuma di China doang Tuhan? Kenapa harus masuk ke Indonesia? Kenapa harus mewabah sampai ke dunia? Kerap kali kita bertanya-tanya, bahkan hingga di titik tertentu kita menyalahkan Tuhan. Dan mulai ragu, benarkah Tuhan adalah pribadi yang berdaulat? Bahkan tidak hanya kalian mungkin yang saat ini bertanya-tanya, benarkah Tuhan itu ada? Bahkan ketika remaja, Koko coba bertanya kepada Tuhan, benarkah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan benar ada, setiap tugas, setiap ulanganku harusnya nilainya bagus. Katanya Tuhan menyertai setiap orang yang berserah kepadanya. Tapi pada akhirnya tidak sedikit, bahkan sering kali Koko mendapatkan nilai yang buruk ketika Koko sekolah. 0 pernah, 1, 2, 3, 4, 5 pernah. Masalahnya bukan dari Tuhan, tapi mungkin karena Koko tidak belajar, tidak berusaha, dan Koko hanya mengandalkan, ya udah aku berserah kepada Tuhan. Jadi apapun yang aku lakukan, Tuhan yang akan menyatakan. Sekalipun Koko tidak belajar, Koko tidak melakukan apapun. Dan itulah hasilnya teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yunus 4. Koko akan bacakan kisah dari Yunus pasal 4. Di mana pada waktu itu Yunus setelah diutus Tuhan ke Niniwe, sudah memberitakan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tetapi di hati Yunus ada satu kekecewaan. Mengapa? Niniwe seharusnya adalah bangsa yang terkutuk karena kejahatannya, karena dosa-dosanya. Tapi Tuhan mengasihi Niniwe. Dan Yunus secara otomatis, sekalipun ia adalah seorang nabi, ia kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan punya pikiran lain? Tadinya harus dibinasakan, kenapa kali ini Tuhan menyelamatkan? Apakah Tuhan bergantung kepada manusia? Apakah Tuhan bergantung kepada doa-doa orang-orang yang jahat ini? Tetapi di kisah Yunus 4, itu diceritakan ketika Yunus keluar meninggalkan kota Niniwe. Ia tinggal di sebelah timur, ia mendirikan sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungan sebuah pohon jarak yang Tuhan tentukan untuk tumbuh.
Sekali lagi, pohon jarak yang Tuhan tentukan untuk tumbuh. Dalam satu hari, dalam satu malam, pohon jarak ini tiba-tiba menaungi Yunus. Dan ia terhibur daripada kekesalan hatinya di masa sebelumnya ketika ia menyatakan firman Tuhan kepada Niniwe dan Niniwe bertobat. Dan Yunus sangat bersuka cita ketika pohon jarak itu menaungi Yunus. Dan keesokan harinya, menarik ya teman-teman, fajar menyingsing dan Tuhan menentukan kembali ada seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Dan sesudah matahari terbit, atas penentuan Allah, sekali lagi atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah Yunus, lesu dan berharap supaya Yunus mati. Dan singkat ceritanya, Yunus marah kepada Tuhan. Tuhan, aku lebih baik mati dibandingkan dengan kondisi seperti ini. Kenapa pohon jarak ini harus layu? Padahal aku sudah bersuka cita, Tuhan. Kenapa Tuhan nyatakan kembali penderitaan atas hidupku? Kalau teman-teman pernah mendengar kisah Yunus, dan tentu Koko yakin kalian sering mendengarnya, sebelum kisah Yunus datang ke Niniwe, Yunus sudah mengalami kematian, hampir di titik kematian, yaitu ketika ia masuk di dalam perut ikan besar. Hal yang sama, mungkin tidak sebanding, bahkan lebih parah masuk di dalam perut ikan dibandingkan tersengat matahari terbit. Tetapi Yunus, seorang nabi yang unik ini teman-teman, ia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menyatakan hal ini? Lebih baik aku mati, Tuhan. Lebih baik aku marah-marah sampai mati dibandingkan aku mengalami hal ini. Tetapi teman-teman, dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat maksud dan apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup Yunus, bahkan juga Niniwe, bahkan juga bagi kita hari ini. Dalam Yunus 4 ayat yang ke-11 dinyatakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kau akan coba bacakan dalam versi mudah dibaca. Jika engkau marah karena sebatang tanaman, pasti aku pun merasa kasihan terhadap sebuah kota besar seperti Niniwe. Banyak orang dan ternak di kota itu. Lebih dari 120.000 orang ada di sana yang tidak tahu bahwa mereka melakukan yang salah. Dalam kisah Yunus 4 ini, kita mau belajar teman-teman sekalian. Sekalipun dunia saat ini, bahkan di Indonesia, bahkan di Bandung ini yang tempat kita berada sekarang, bukanlah tempat yang selalu indah, yang selalu sejuk, dingin. Kerap kali Tuhan izinkan panas terik, hujan badai. Bahkan kerap kali Tuhan nyatakan badai petir pun terjadi di Bandung. Bahkan saat ini dalam kondisi yang tak menentu sampai kapan wabah COVID-19 ini tetap kita alami. Jika teman-teman hari ini mulai bertanya, Tuhan di manakah engkau? Tuhan, apa maksud dari rancangan dan rencanamu ini? Kita mau sama-sama belajar dari kisah Yunus. Sekalipun kita terbatas untuk memahami maksud Allah atas dunia ini, tapi kita mau belajar 3 hal teman-teman. 3B, yang pertama adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan untuk setiap kondisi kita hari ini. Berdoa untuk setiap apapun yang kita takuti hari ini. Berdoa untuk setiap kondisi keluarga kita, dalam pekerjaan papa mama kita, studi kita, bahkan apapun yang kita alami saat ini.
Dan yang kedua adalah bersyukur teman-teman sekalian. B yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur untuk setiap kesehatan. Bahkan hal-hal yang Tuhan nyatakan sampai kepada dirimu saat ini. Bersyukurlah untuk setiap nafas kehidupan yang engkau alami saat ini. Karena mungkin di beberapa wilayah, beberapa orang di luar sana, untuk bernafas pun sulit. Bersyukurlah untuk setiap kedua tanganmu yang masih bergerak, kedua kakimu yang bisa melangkahkan kaki. Bersyukurlah untuk setiap tubuhmu yang masih segar dan sehat. Dan yang ketiga yang tak kalah menarik teman-teman, B yang ketiga adalah belajarlah untuk selalu mendengar Tuhan di setiap sisi kehidupan. Mungkin hari ini hal yang membuat engkau khawatir adalah COVID-19. Mungkin hari ini engkau khawatir bukan karena COVID-19, tapi mungkin ujian-ujian yang akan engkau hadapi. Mungkin engkau tidak takut akan hal itu. Engkau takut pekerjaan orang tuamu yang hari ini tak menentu. Mungkin engkau takut hari ini relasi pertemanan yang semakin hari semakin sulit. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita, terbatas dalam waktu, ruang, bahkan setiap kesempatan yang ada. Mungkin engkau takut hari ini, masa depanku seperti apa? Bersyukur untuk orang lain. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti ini Tuhan? Harus ada di rumah. Bersyukurlah, berdoalah, dan belajarlah untuk setiap hal yang Tuhan rancang atas hidupmu. Sebagai penutup teman-teman sekalian, aku ingin sharekan sebuah hal kecil yang kerap kali kita lupakan dalam hidup kita. Kerap kali kita bertanya-tanya, Tuhan, apakah rancanganmu itu ya dan amin? Apakah rancanganmu itulah yang terbaik? Dan kerap kali kita menyalahkan setiap persoalan dalam hidup kita, setiap pergumulan dalam hidup kita. Tuhan gak adil. Tuhan tidak mengasihi aku. Kenapa Tuhan mengasihi orang yang jahat di luar sana? Kenapa Tuhan mengizinkan kelaparan, penderitaan, bencana alam, bahkan sampai di detik ini kita bergumul akan COVID-19. Tapi ingatlah, rancangan Tuhan itu selalu yang terindah. Rancangan Tuhan, sekalipun di mata kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat di dunia yang terbatas ini. Tuhan adalah Alfa dan Omega, dan kita hanyalah ciptaan. Pekalah, sama seperti apa yang engkau lihat saat ini. Mungkin kertas ini tidak berarti bagimu. Engkau melihat kertas ini hanyalah kertas yang hanya ditekuk, dan ditekuk, dilipat, tetapi tidak berbentuk. Tetapi rancangan Tuhan, jikalau ada, kertas ini ada di tangan Tuhan, rancangannya yang indah menjadikan kertas ini tidak hanya sebatas kertas, tapi ia akan membuat ini menjadi indah. Dan lipatan kertas tadi adalah sebuah proses teman-teman sekalian. Hari ini mungkin engkau bergumul akan hatimu, akan pikiranmu, akan kondisimu yang tidak baik. Tapi percayalah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah, pelangi, sekalipun ada hujan badai, hujan deras yang engkau alami saat ini. Jikalau saat ini engkau bergumul akan keberadaan Tuhan, saat ini juga datanglah kepada Tuhan, berdoalah. Jikalau saat ini engkau bergumul akan studimu, berdoalah. Jikalau engkau saat ini takut akan masa depan, berdoalah saat ini juga. Dan Koko mau ajak kita berdoa sekali lagi pada Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita serahkan untuk segala kehidupan kita. Bahkan untuk dunia ini, bahkan Indonesia ini. Di dalam COVID-19 yang tak menentu sampai kapan ini akan berakhir. Mari teman-teman sekalian, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih anugerah-Mu. Hari ini kami takut, hari ini kami cemas, hari ini kami bimbang Tuhan.
apakah kami akan putus sekolah? Apakah keadaan semakin memburuk di masa mendatang? Apakah kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan demi kecemasan ini tidak berakhir, Tuhan? Percayalah, jikalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, percayalah bahwa Tuhan yang menciptakan dunia dan seisinya, dan Tuhan yang sama akan menyertai engkau dan juga kokoh dalam setiap pergumulan yang tak menentu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Ingatkan kami untuk berdoa, bersyukur, dan belajar untuk setiap hal yang kami alami di detik ini, bahkan di masa mendatang nanti Tuhan. Dunia semakin hari semakin memburuk, tapi kami percaya Tuhan ada dan senantiasa menyertai kami. Sekalipun di tengah ketakutan, kecemasan, berikan Roh Kudus-Mu dalam diri kami Tuhan, untuk tetap tenang, untuk tetap berjuang, untuk tetap berusaha, sekalipun dalam keterbatasan waktu maupun ruang, ataupun aktivitas yang kami lakukan saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap studi kami, berkati untuk guru-guru kami, berkati untuk orang tua kami, berkati untuk kami hari ini dan di masa mendatang nanti Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap kami dalam keterpurukan kami, dalam sukacita kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Oke, so itu teman-teman. Tetap semangat, jangan khawatir untuk setiap kondisimu. So, happy for everything and God bless you all.